Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini di kelompok tani Bulldozer Desa Bangkat Parak kami bisa hadir dalam rangka pengendalian spot stop hama werang, di mana serangannya ada di sini, di sekitar sini, di mana agroekosistemnya sangat mendukung untuk perkembangan hama werang ini. Ini varietas Mapan 05, kemudian umurnya sekitar 3 bulan, 90 hari ya, sekitar 90 hari. Nah ini populasi di spotnya ini sekitar 500 sampai sudah sangat-sangat larut jutaan ya, anak-anaknya sudah banyak di sini, dan ini akan kita kendalikan spotnya. Dan untuk saran jangka panjang pendeknya, yang pertama adalah setiap kita bertani ini paling tidak harus ada gang, lorong perawatan, untuk memudahkan pengamatan, terutama pengendalian. Kemudian yang kedua, mengatur jarak tanam, jangan terlalu rapat. Nah ini memang tidak rapat, tapi anakannya banyak. Kemudian yang ketiga, ketika anakan maksimum, untuk pengendalian preemptif di daerah-daerah endemis seperti ini adalah hampir tiap tahun ada serangan wereng batang coklat, maka kita memberikan pengendalian preemptif berupa pestisida hayati. Nah, ini Agensia Hayati. Nah, ini dari jenis Metarhizium, kemudian Beveria bassiana, itu kalau disemprotkan pada fase anakan maksimum itu akan insya Allah akan berkembang biak di lahan dari jenis jamur ini yang akan menjadi pengendali wereng atau hama lainnya di sekitar hamparan. Kemudian yang ketiga, ketika sudah kita lakukan itu masih ada spot serangan, maka pengendalian sedini mungkin, jangan tunggu sudah banyak seperti ini dulu, atau paling tidak Bapak lapor kalau ada sudah spot, dalam arti pengamatan mingguan, kalau bisa setelah anakan maksimum itu dilakukan. Ketika ditemukan spot, maka dilakukan pengendalian kimia dengan spot di spot tersebut. Adapun bahan aktif banyak sekali yang bisa. Kalau yang mematikan dan memandulkan ada bahan aktif buprofezin. Kalau yang mematikan secara sistemik bisa fipronil, demihipo juga itu bisa, atau yang terkandung di banyak. Kalau pestisida biasanya petani sudah banyak literaturnya. Nah itu. Kemudian ada yang bahan aktif BPMC, kemudian MIP. Nah, itu bisa digunakan untuk pengendalian werang. Cuman sekarang ini kami anggap Bapak agak telat ini koordinasinya kita, karena kami POPT mempunyai keterbatasan untuk pengamatan, Bapak Ibu. Nah, tapi syukur ini belum hyperburn dalam jumlah banyak. Ini masih gejala layu, mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah melakukan pengendalian kimia, itu dalam pengendalian kimia ini kita tidak boleh kalau bisa jangan gunakan air yang seperti itu, karena tingkat efektivitasnya nanti akan kurang. Standarnya adalah ketika kita masukkan air di dalam ember, tangan kita masih terlihat di bawah. Tetapi kalau dia tidak terlihat, itu tidak layak untuk digunakan sebagai pengencer larutan, karena partikel tanah ini akan membuat racun itu akan cenderung nanti menjadi netral. Daya racunnya akan berkurang sehingga akan menjadi pemborosan. Kemudian nanti ketika kita aplikasikan di hama, maka kecenderungan sekedar pingsan atau apa, tidak daya bunuhnya itu, daya efektivitasnya itu tidak kuat seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk mensosialisasikan ini supaya jangan sampai menyebar ke tempat-tempat yang lain. Ini spot pertama. Kemudian selanjutnya untuk pengendalian spot ini perlu buat jalur-jalur penyemprotan sampai batas mana ada populasi. Harapan kita jangan disemprot semua ketika di tempat itu tidak ada populasi. Khawatirnya kita nyemprot justru musuh alamnya yang mati duluan.
ketika musuh alam ini sebagai BKD satpamnya itu mati duluan, maka akan siapa tahu ada telur sudah diletakkan di sana, tidak ada yang makan, seperti itu. Kemudian pengendalian selanjutnya yaitu dengan memelihara ikan di sawah, genangan sawah. Usahakan pada umur-umur seperti ini, kalau bisa genangannya dipertahankan kalau ada air itu. Karena apa? Ketika ada air, maka tempat berkembang biaknya itu tidak ada di pelepah daun bagian bawah, itu sudah kurang. Ketika ada ikan, ada wereng atau hama jatuh, maka akan dimakan oleh ikan tersebut. Seperti budaya kita di Kawu, segalanya di sekitarnya itu sudah mulai. Sehingga ini yang perlu kita lestarikan, sehingga pengendalian itu kita lakukan dengan berbagai teknis. Kita padukan antara fisik, kemudian hayati dan kimiawi. Nah, ini harapan kita, jangan sampai terjadi lagi adanya Havelburn. Nah ini kita banyak sekali ini. Itu di bawah sudah ratusan bahkan ribuan ya dalam satu rumpun. Ini sudah banyak ini. Nah ini. Nah ketika ada air, ada ikan, ketika gini kan aja sudah jatuh, itu akan menjadi makanan ikan. Seperti ini. Mungkin ini dulu teknis pengendalian yang kami bisa sampaikan. Saya BOPT pertama, kedua Desa Sunandi, Mbak Uwal Evianti Priyoba bersama Ibu PPL Desa Bangkat Parak, Bu Farhaini, dan Ketua Kelompok Pengurus dan Anggota di sini akan melakukan pengendalian spot wereng batak coklat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini penting sekali untuk melakukan pengaturan mingguan, terutama pada fase anakan maksimum sampai menjelang pematangan, karena kalau kita tidak melakukan pengamatan turun ke tengah sawah, itu tidak mungkin akan kita tahu dengan cepat keberadaan wereng batang coklat.